Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Ombudsman RI buka peluang panggil paksa Ketua KPK Firly Bahuri CS terkait laporan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Panggilan paksa ini dilakukan Ombudsman karena pihak KPK mementahkan permintaan klarifikasi oleh Ombudsman. Polemik pemberhentian mantan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak baru. KPK disebut mementahkan permintaan klarifikasi oleh Ombudsman. Padahal pihak Ombudsman sudah melayangkan pemanggilan kepada Firly CS sebanyak 3 kali. Alih-alih memenuhi panggilan, KPK justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman memanggil KPK sebagai terlapor terkait pemberhentian mantan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Alih-alih mendapatkan jawaban dan datang ke Ombudsman, kemudian pada tanggal 22 Mei kami mendapatkan surat yang itu bukan isinya klarifikasi atas pertanyaan yang kami sampaikan, tetapi terkait dengan sejumlah hal yang buat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan. Mengagetkan karena justru kemudian bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kewenangan, hal-hal yang sifatnya opini dari KPK atas Ombudsman dan atas masalah yang ada. Yang itu belum kita tanyakan. Tanyanya nanti ketika datang. Meski begitu, Ombudsman tak gentar. Lembaga ini bahkan membuka peluang untuk panggil paksa Firly CS jika tak juga penuhi pemanggilan. Bila hingga pemanggilan ketiga, pihak terlapor tidak juga datang memenuhi permintaan keterangan secara langsung oleh Ombudsman, maka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kami punya beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah dari sejumlah kasus kita kemudian menempatkan yang bersangkutan pihak terlapor sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya. Sebelumnya, Brigjen Polisi Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri CS ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Tak hanya ke Dewan Pengawas, Endar juga melaporkan pencopotan dirinya ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. Roy Adriansyah, Jakarta. Ya pemirsa, kita akan membahasnya terkait dengan mangkirnya Ketua KPK Firly Bahuri dari panggilan Ombudsman bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin. Selamat sore Risa dan seluruh pemirsa BTV. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pak Boyamin, terkait dengan ini ya, mangkirnya Ketua KPK Firly Bahuri atas laporan dugaan maladministrasi yang dilayangkan Brigjen Endar Priantoro, tanggapan Anda seperti apa, Pak? Sangat menyayangkan lah. KPK itu kan penegak hukum berdasarkan aturan. Nah, taat aturan itu salah satunya ya memenuhi undangan dari Ombudsman gitu loh. Apalagi Ombudsman itu sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yang independen untuk memastikan semua pelayanan administrasi tidak terjadi pelanggaran atau istilahnya maladministrasi. Misalnya orang PNS dipecat, benar nggak alasannya atau tidak misalnya begitu. Jadi bukan semata-mata ini istilahnya ranah PT UN. Kalau Anda tidak puas dengan tindakan dari tata usaha negara, Anda bisa buat PT UN. Tetap beda. Ombudsman itu punya kewenangan tersendiri. Istilah paling gampang itu adalah maladministrasi. Jadi ada kecacatan administrasi. Nah, dia ingin melihat justru itu mestinya KPK datang. Versi KPK seperti apa kalau dia mengatakan tindakannya sudah benar. Jadi perlu disampaikan kepada Ombudsman. Justru dengan tidak hadir ini memberikan contoh yang buruk
tidak memberikan teladan yang baik, KPK manggil orang harus datang. Nggak datang bisa upaya paksa. Ombudsman juga bisa loh, kan gitu kan jadinya kan. Ini kan jadi tontonan yang buruk bagi masyarakat karena tidak memberikan keteladanan. Apa sih susahnya? Karena yang dulu waktu zaman tes wawasan kebangsaan, ketika Ombudsman mengundang KPK juga datang kok, pimpinan KPK Pak Nurul Gufron waktu itu datang menjelaskan segala macam. Ya versi beda-beda terserah, paling tidak kemudian ada proses-proses klarifikasi. Artinya ini kayak seperti mencontohkan tidak taat aturan kayak gitu dong, Pak Boyamin. Betul, jadi KPK sekarang malah justru memberikan teladan yang buruk. Dan bisa jadi nanti saya akan melaporkan juga ke Dewan Pengawas tindakan pimpinan KPK yang menolak menghadiri undangan dari Ombudsman. Jadi ini sudah pelanggaran etik malahan pimpinan KPK semuanya. Gitu. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya bahwa mangkirnya Ketua KPK Firly Bahuri ini dan CS-nya sebagai bentuk apa? Apakah ini bentuk arogansi KPK atau memang mungkin KPK menganggap bahwa ini tidak ada yang perlu diklarifikasi atau menganggap bahwa hal ini bukan satu hal yang urgent seperti itu? Anda melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya ini kan kalau dulu tes wawasan kebangsaan itu mereka datang itu kan percaya diri tidak salah. Apa yang dilakukan sudah benar. Kalau ini memang nampak belepotan KPK karena apapun pengembalian personel Polri kepada kepolisian, artinya kepada induknya itu harus ada pelanggaran berat. Sementara Intan tidak ada pelanggaran berat sampai sekarang, sampai waktu dipulangkan itu. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba dipulangkan. Nah inilah yang pada posisi Ombudsman melihat bahwa alasannya tidak ada atau bahkan itu diduga malah melanggar hak orang atau malah menyengsarakan orang, yaitu Pak Endar gitu. Karena terbukti di Mabes Polri juga tidak diterima karena memang belum dibutuhkan, dia masih dibutuhkan untuk di KPK gitu. Jadi ini sekarang kan nyatanya Pak Endar itu jadi pengangguran tanda kutip gitu kan. Kepulang ke Polri juga tidak diterima, di KPK juga sudah tidak punya akses masuk gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya KPK sekarang tidak percaya diri. Nah, di kamuflase seakan-akan itu tidak kewenangan untuk bikin surat berlembar-lembar, menganalisa ini itu menurut saya bagian dari ngepernya KPK, tidak percaya diri KPK bahwa tindakan ini tindakan yang tidak benar gitu loh. Tadi kalau Anda katakan seperti belepotannya KPK, seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Memang seperti apa belepotannya? Seperti apa ketidakpercayaan KPK untuk menyelesaikan masalah maladministrasi ini kalau Anda melihatnya? Ya, karena nanti akan ketahuan, sudah bisa menduga, kalau saya pun boleh menduga, Ombudsman pasti akan menyatakan bahwa KPK melakukan maladministrasi dalam rangka pengembalian Pak Endar ke induk organisasinya ke Polri. Karena dulu kan sebenarnya memang KPK meminta kepada Polri untuk mengirimkan personelnya untuk jadi direktur penyelidikan. Dikirimlah orang, akhirnya boleh disetujui Endar. Nah, artinya kan memang sudah pas, sudah hasil seleksi KPK sendiri, dia menjadi direktur penyelidikan di KPK. Nah, ketika tiba-tiba dipulangkan karena ada pelanggaran berat, itu terus kemudian padahal di peraturan komisi, di peraturan KPK, juga di undang-undangnya sendiri segala macam bahwa pengembalian itu harus pelanggaran berat. Sementara sekarang tidak ada pelanggaran beratnya. Dan itu sebenarnya pernah terjadi pada kasus Rosa Purbabekti, penyidik levelnya AKP lah, jadi kapten atau mayor itu. Dulu zaman Pak Idam Aziz jadi Kapolri, itu dipulangkan Pak Firly pertama kali, baru menjabat sebulan 2 bulan dipulangkan. Ya sekedar kayak dia suka tidak suka, karena tidak ada alasannya juga. Dan Pak Idam Aziz waktu itu dengan tegas mengatakan menolak pengembalian itu. Dan akhirnya Rosa Purbabekti sampai sekarang masih bertugas di KPK. Gitu. Jadi akhirnya kalau memang Pak Firly percaya diri bahwa apa yang dilakukan itu benar, berarti kan Rosa Purbabekti juga tetap tidak diterima lagi ke KPK. Nah ini terulang di kasus Endar. Nah ini menjadi lebih ramai karena pangkatnya lebih tinggi. Gitu. Jadi ini menurut saya sih, ya sekali lagi posisi ada jurisprudensi yaitu Rosa Purbabekti dan kemudian memang harus aturannya ada pelanggaran berat bisa dikembalikan. Oke. Terakhir, nah ini kalau tadi kan salah satu rencananya adalah pemanggilan paksa. Bagaimana dengan rencana pemanggilan paksa yang akan dilakukan oleh Ombudsman ini, Pak Boyamin? Apakah sebuah langkah yang memang harus dilakukan atau sudah tepat atau seperti apa?
Ya karena undang-undangnya membolehkan itu. Siapa yang diundang diminta keterangan oleh ombudsman, kalau tidak datang ada upaya paksa. DPR juga begitu, mengundang orang tidak datang juga ada upaya paksa. Nah, soal pelaksanaannya seperti apa tetap akan melibatkan Polri. Nah, apakah sampai nanti demi membela ombudsman yang punya kewenangan itu kemudian Polri membawa paksa pimpinan KPK datang ke ombudsman? Ini kan juga tidak elok. Nah, sebelum itu terjadi mestinya saya berharap lah pimpinan KPK dalam kesempatan berikutnya tetap datang memenuhi undangan dari ombudsman. Karena nanti bisa ini ego sektoral, bisa aja nanti suatu saat ombudsman ini betul-betul powerful gitu, bisa meminta tolong kepada lembaga kepolisian, kepolisian yang akhirnya atas dasar perintah undang-undang juga membawa pimpinan KPK ke ombudsman. Nah ini yang menurut saya sebenarnya saya tidak berharap terjadi. Tapi kalau memang harus terjadi apa boleh buat supaya ini masing-masing menghormati kewenangan dan juga tugas dari masing-masing lembaga gitu. Baik, kita tentunya ingin melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi karena publik pasti akan menunggu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Boyamin telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat beraktivitas kembali Pak Boyamin.